Selamat pagi dan salam sehat selalu. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Materi hari ini membahas tools psikologi yang digunakan dalam proses rekrutmen. Semoga materi ini bermanfaat menambah pengetahuan Anda. Sebenarnya, apa itu tes kepribadian dan intelijensi di ilmu psikologi? Banyak yang menganggap bahwa tes psikologi merupakan sebuah tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang. Pernyataan ini memang ada benarnya, karena memang tes ini adalah sebuah alat ukur, yang digunakan untuk mengungkap trait-trait yang ada di dalam diri seseorang. Pada dasarnya merupakan satu bagian kecil saja dari keseluruhan proses asesmen atau pengukuran psikologis. Dalam asesmen atau pengukuran psikologis, terdapat 3 poin penting, yaitu, observasi, wawancara, penggunaan alat tes psikologi. Observasi dan wawancara adalah hal yang mutlak dilakukan dalam proses asesmen psikologis, sedangkan alat tes psikologis, sifat utamanya hanyalah untuk membantu mengungkap trait individu, misalnya, inteligensi, kepribadian, pengendalian impuls, dan sebagainya. Ini dia peran tes kepribadian dan psikologi dalam proses rekrutmen. Anda pasti sudah sering sekali mendengar adanya tes ini ketika Anda sedang mengikuti proses rekrutmen alias seleksi karyawan. Sebenarnya, apa sih peran dan fungsi sebenarnya dari tes ini dalam proses seleksi karyawan baru, rekrutmen, ataupun proses asesmen karyawan? Mengapa sepertinya ini menjadi salah satu hal yang penting, dan bahkan bisa membuat seseorang gagal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan? Tak jarang pula, mereka, calon karyawan, yang memperlihatkan nilai brilian dengan background yang mapan pun gagal saat mereka mengikuti tes kepribadian. Berikut ini adalah beberapa penjelasan singkat tentang serba-serbi menarik tersebut. 1. Sulit untuk memahami kepribadian seseorang dalam waktu singkat. Meningkatkan objektivitas. Mempersingkat waktu sebagai bahan pertimbangan dalam proses rekrutmen. Jenis dari tes dan bentuknya. Tes kepribadian merupakan jenis tes psikologi yang digunakan untuk mengungkapkan secara khusus kepribadian yang ada di dalam diri seseorang, mulai dari dorongan bawah sadar, realitas, performa dalam bekerja, tingkat stres, dan sebagainya. Tes kemampuan lebih banyak dikenal sebagai tes intelijensi atau tes IQ, yang mengungkapkan kondisi intelijensi seseorang, kemampuan dalam memecahkan masalah, proses kognisi, dan semuanya yang berhubungan dengan faktor kognitif. Kedua jenis tes tersebut memiliki banyak sekali tes. Lebih dari ribuan alat tes sudah dikembangkan dan diaplikasikan di dunia untuk mengukur kepribadian dan juga kemampuan seseorang. 1. Tes grafis merupakan alat tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian individu. Tes grafis merupakan serangkaian tes paling sederhana dan juga paling mudah untuk diadministrasikan, karena hanya membutuhkan kertas HVS dan juga pensil HB saja. Tes grafis ini terdiri dari 4 macam tes, dan banyak digunakan secara universal sebagai bagian dari penerimaan kerja, pemeriksaan psikologis, dan tes kepribadian, baik dilaksanakan secara individu ataupun kelompok. Berikut ini adalah 4 tes yang masuk ke dalam tes grafis. DAP, Draw a Person. Sesuai dengan namanya, pada tes ini, peserta diminta untuk menggambarkan manusia. Penggambaran manusia bebas, dan tidak mengikat. Artinya peserta boleh menggambar lebih dari satu manusia, jenis kelamin apapun, dengan bentuk tubuh seperti apapun. Intinya, DAP digunakan untuk melihat bagaimana konsep diri dari peserta tes ini. Baum, The Three Test. Baum Test. The Three Test merupakan tes yang digunakan untuk melihat struktur kepribadian id, ego, dan juga superego. Tes ini berhubungan dengan impuls yang ada di dalam diri individu, serta bagaimana individu mampu untuk mengendalikan impuls tersebut. Peserta diminta untuk menggambar pohon yang berkambium. Pohon berkambium ini merupakan representasi dari seberapa kokohnya individu dalam mengendalikan impuls dan mengontrol dirinya sendiri. HTP, House Tree Person. Dalam tes ini, peserta diminta untuk menggambarkan rumah, pohon dan juga manusia. Peserta dibebaskan ingin menggambar seberapa banyak, seberapa besar, atau bahkan tidak menggambar sama sekali. Tes ini menggambarkan bagaimana persepsi peserta terhadap sosok ayah, ibu, dan juga dirinya sendiri. Selain itu, tes ini juga menggambarkan bagaimana penerimaan sosial dari individu. Wartek merupakan tes yang pasti banyak ditemui bagi mereka yang sudah mengikuti rekrutmen di dalam kantor. Tes ini terdiri dari selembar kertas dengan 8 buah kotak yang terdapat beberapa macam tanda kecil. Tugas peserta adalah melanjutkan tanda atau pola tersebut menjadi sebuah bentuk atau gambar. Tes ini banyak melihat proses adaptasi dan juga problem solving dari individu.
Pauli dan Kraepelin merupakan tes psikologi golongan kepribadian, yang masuk ke dalam kategori battery test. Battery test merupakan tes yang menggunakan waktu, di mana individu harus bisa menyelesaikan tes dalam waktu tertentu. Pauli dan Kraepelin adalah salah satu tes psikologis yang sudah sangat familiar di dalam rekrutmen karyawan, yang mampu mengukur kinerja, resistensi terhadap stres, semangat kerja, dan trait lainnya yang berhubungan dengan kinerja di dalam kantor. Pauli dan Kraepelin merupakan tes menjumlahkan angka, di mana tugas dari peserta adalah menjumlahkan angka sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu tertentu. DISC merupakan alat tes yang terdiri dari 24 nomor, dengan masing-masing nomor memiliki 4 pilihan jawaban. Peserta diminta untuk memilih 2 kecenderungan, yaitu yang paling mendekati dirinya, most, dan yang paling tidak mendekati dirinya. List DISC digunakan untuk melihat bagaimana kepribadian individu pada 3 macam kondisi atau keadaan, yaitu true self, atau diri dia sebenarnya, kepribadian yang ditunjukkan saat berada dalam masalah atau stres, dan kepribadian yang ditunjukkan kepada orang lain. Tes psikologi Papikostik merupakan tes kepribadian yang juga umum digunakan dalam dunia kerja. Tes kepribadian Papikostik ini mampu mengungkapkan trait atau kepribadian seseorang dengan mudah dan juga simple. Apabila Anda ingin melihat, kira-kira secara garis besar, seperti apa sih kepribadian seseorang, maka tes psikologi kepribadian ini sangat cocok digunakan. Pengaplikasian dari tes kepribadian ini juga cukup mudah, karena peserta hanya perlu mengerjakan tes dengan cara mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan apa yang dirasakan atau dipikirkan. Tes MBTI ini dibuat dengan menggunakan dasar teori yang dikemukakan oleh Carl Jung, seorang tokoh penting di dalam ilmu psikologi yang mengemukakan banyak pandangan, seperti salah satunya adalah pandangan dan juga teori mengenai tipe kepribadian Jung, dan juga 4 tipe fungsi psikologis utama yang dimiliki manusia dalam menjalani kehidupan. Teori yang dikemukakan oleh Jung tersebut, beberapa di antaranya banyak kita kenal ke dalam 2 bentuk kepribadian, yaitu ekstrovert dan juga introvert. Nah, tes psikologi MBTI ini merupakan tes psikologi yang menggabungkan kecenderungan ekstrovert dan juga introvert seseorang dengan 4 fungsi psikologis manusia menurut Jung. APM, CPM, SPM, Advanced Children, Standard Progressive Matrices, digunakan untuk melihat kategori IQ saja, dan tidak menghasilkan skor IQ. Tes terdiri dari serangkaian soal yang berbentuk seperti puzzle, di mana peserta diminta untuk mengisi bagian puzzle yang hilang dengan pilihan pola yang tersedia. Terdiri dari 9 subtes, merupakan jenis tes inteligensi yang merupakan battery test, di mana tiap subtes memiliki batas waktu yang sudah ditentukan secara formal. Intelligence Structure Test IST, adalah salah satu jenis alat ukur yang mengukur konstruk intelijensi manusia. Sebagai alat ukur intelijensi, IST menghasilkan skor min dalam konteks intelijensi yang disebut dengan Intelligence Quotient IQ. Secara operasional tes IST terdiri dari 9 subtes yang memuat 176 item soal dan membutuhkan waktu 90 menit dengan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes IST ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring serta interpretasi yang memakan waktu. TKD Tes Kemampuan Dasar merupakan salah satu tes battery yang sangat panjang dan lama. Terdiri dari 10 buah subtes, yang masing-masing mengukur kemampuan intelijensi yang dikembangkan oleh Thurstone. Banyak digunakan sebagai tes intelijensi pada sekolah-sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.